Salam dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG Transformasi Batch 3 Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Poiner Ia, guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen di Sekolah Dasar Swasta Anugerah Tanjung Pinang, Kelurahan Batu 9, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Transformasi Batch 3 Kementerian Agama tahun 2025 di Institut Agama Negeri Kristen Negeri Manado dengan nomor induk mahasiswa 2501060183. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Oktober tahun 2025, saya akan mempraktekkan kegiatan pembelajaran mapel pendidikan agama Kristen dengan tema Aku mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri, dengan menggunakan model pembelajaran Content Knowledge atau CK, memenuhi persyaratan PPG di IAKN Negeri Manado. Terima kasih. Salam semuanya. Sekali lagi salam. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes. Baik, kita akan masuk di dalam pembelajaran kita. Namun sebelumnya, mari kita bernyanyi sesuai dengan pelajaran kita agama. Minta tolong satu orang untuk memimpin kita bernyanyi. Oke, teman-teman, mari kita bernyanyi. 1, 2, 3. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Kasih pasti memaafkan. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling memaafkan. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu terus tiada batasnya. Baik, saat ini kita akan berdoa yang dipimpin oleh Dompina. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada siang hari ini kami akan melaksanakan pelajaran kami. Berkatilah pelajaran kami dari awal ke tengah hingga akhir. Berkati juga Bapak Boys yang akan mengajari kami, dan juga berikanlah kami murid-murid ini kepintaran dan ketertiban agar dapat melaksanakan pelajaran ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih. Saat ini kita akan absen. Kira-kira ada nggak teman kalian yang tidak hadir? Kalau begitu kita akan mengabsen untuk mengetahui siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Akila, Hadir, Pak. hadir. Aser, Hadir, Pak. hadir. Chelsea, Hadir, Pak. oke, hadir. Krisenon, Hadir Pak. oke, hadir. Dopina, Hadir, Pak. hadir. Grestin, Hadir, Pak. oh Grestin hadir. Holly, Hadir, Pak. oke. Indah Utama Hulu, Hadir, Pak. oke.
hadir juga. Yang terakhir Roy Andri. Hadir, Pak. Hadir semuanya. Baik, puji Tuhan, kalian semua hadir pada saat ini. Baik, sebelum kita akan memulai pelajaran kita, ini jam-jam seperti begini rawan ya. Jadi kita akan ice breaking dulu. Oke? Iya, Pak. Kita akan ice breaking dengan lagu Kalau Kau Senang Hati Tepuk Tangan. Oke, kalau Bapak bilang hati ataupun tepuk tangan, tepuk tangan. Kalau Bapak bilang lompat, ikut lompat. Oke, siap? Ya. Oke. Bapak aja semua untuk pakai berdiri. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati lompat di tempat. Kalau kau senang hati lompat di tempat. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati lompat di tempat. Kalau kau senang hati, ayo duduk. Kalau kau senang hati, tetap duduk. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tetap duduk. Oke. Kira-kira ada yang ngantuk tidak ya? Ada yang ngantuk? Dikit ya, berarti dengan sudah kita ice breaking, Bapak percaya tidak ada yang matanya merasa berat gitu. Tapi pasti matanya semua terbuka. Kenapa? Karena kita sudah ice breaking, bernyanyi dan berdoa. Baik, saat ini kita akan melanjutkan. Masih ingat kesepakatan kelas kita? Yang pertama bawa buku, kedua bawa yang ketiga fokus. Yang pertama apa? Bawa buku. Yang kedua, yang ketiga fokus. Oke ya. Jadi tetap Bapak ingatkan tentang suasana kelas supaya tetap teratur dan juga membuat anak-anak Bapak fokus untuk belajar di setiap pembelajaran. Baik, kita akan lanjut. Masih ingat tentang pelajaran sebelumnya tentang penilaian sikap. Sikap itu sangat perlu sekali. Masih ingat? Masih. Oke. Berarti penilaian sikap ada pada detik ini. Setiap pertemuan ada pengambilan nilai sikap. Apakah yang bersangkutan si A, si B, si C tertib atau tidak ketika mengikuti pembelajaran. Jadi, Bapak harap kalian semua tetap memiliki sikap yang tertib. Baik, kita akan masuk di dalam pembelajaran kita mengenai mengasihi. Di mana temanya hari ini adalah aku mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri. Buka bukunya. Kita akan masuk di dalam tema aku mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri. Oke, baik. Sekarang lihat di depan. Kita akan baca literasi. Buka Alkitabnya dari Matius pasal 22. Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Pak, ulangi, Pak. Oke, Bapak ulangi Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Perempuan membaca ayatnya yang ke-34 dan laki-laki ayat 35 dan seterusnya. Sudah ketemu? Sudah, Pak.
dimaksud dari literasi yang sudah kalian baca? Berbicara tentang apa? Mengasihi. Nah, pada siang ini ada pencapaian pembelajaran kita mengenai mengasihi. Yang pertama itu bahwa peserta didik memahami bahwa Allah menghendaki manusia untuk apa? Saling mengasihi. Dan yang kedua, setiap kita peserta didik terutama mampu menunjukkan sikap kasih, peduli, dan menghargai sesama tanpa memandang perbedaan, tanpa memandang dia berasal dari mana. Kita tetap melakukan yang namanya kasih. Dan yang ketiga, menolong kita untuk meneladani kasih Kristus untuk melakukan tindakan nyata, yaitu mengasihi tersebut. Oke. Shalom dan selamat siang semuanya. Shalom. Pada siang kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengasihi sesama kita. Soal pertama dan jawabannya akan dibacakan oleh Ibu. Apa itu kasih? Kasih itu lemah lembut, kasih dilakukan dengan ikhlas dan sepenuh hati. Kasih tidak mengharapkan balasan. Kasih itu adalah bentuk perbuatan yang diajarkan Allah kepada kita. Oke, good job. Nomor 2 akan dibacakan oleh Ibu. Bagian manakah yang paling sulit dalam belajar mengasihi, mengikhlaskan hal yang baik yang sudah kita lakukan kepada orang yang kita kasihi, dan emosi negatif terhadap orang lain. Oke, good job. Nomor Terus. 3 akan dibacakan oleh Jenny. Apakah kamu sudah mengasihi sesama dengan benar? Sudah, tetapi kita harus belajar lebih lagi dengan sesama. Mengasihi bukan hanya sekedar diucapkan, kita harus mempraktikkan mengasihi sesama dengan benar. Oke, good job. Nomor 4 akan dibacakan oleh Glory. Sama Moses berhasil dari cerita tersebut dan video pertama memberikan sepatu dari Kauki kepada anak yang tidak memiliki sepatu itu. Dari video Oke, silakan kepada kelompok 4. Shalom, selamat siang semuanya. Salam. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami yang dimulai dari sana. Apa itu kasih? Kasih adalah perbuatan baik dengan melakukannya sepenuh hati dan melakukannya tanpa imbalan. Oke. Mulai jawaban nomor 2 dan selanjutnya dibacakan oleh Aisyah. Nomor 2, bagaimanakah yang paling sulit dalam pelajaran ini mengenai mengasihi? Jawabannya adalah perbuatan negatif kepada orang yang kita tolong dan mengikhlaskannya. Baiklah, soalnya jawaban nomor 3 dibacakan oleh Aisyah. Apakah kamu sudah memperhatikan sama dengan benar? Sudah, namun perlu kita pelajari lagi. Nomor 4, apa wujud kasih dari cerita tersebut? Jawaban kami, mengasihi tanpa memandang latar belakangnya. Ya. Kami tadi belum saja Pak soalnya. Oh, belum ya? Oke. Maaf. Ulangi ya. Nampak? Oke. Tulis dulu soalnya. Baru nanti Bapak sambil putar videonya supaya kalian bisa memahami alur cerita dari mengasihi yang akan kalian diskusikan.
kasih. Nomor 2, bagian manakah yang paling sulit dalam pelajaran mengenai mengasihi? Yang ketiga, apakah kamu sudah mempraktikkan mengasihi sesama dengan benar? Yang keempat, apa wujud kasih dari cerita tersebut? Nanti aku berharap bahwa keempat soal ini masing-masing kelompok memberikan bagian temannya untuk menjawab yang mana nomor 1, mana nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jangan merasa, Pak, saya tak bisa, Pak, saya gemetar. Tidak ada istilah itu. Kenapa? Kalian semua adalah anak-anak yang hebat, yang bisa melakukannya dengan cara mempresentasikan di depan kelas. Seorang anak kecil berusia 10 tahun berdiri di depan. Sudah? Belum? Sudah? Oke. Apa tunggu ya? Materi ini mengenai mengasihi tidak hanya sekedar kalian mengerti apa itu mengasihi. Harus bisa dipraktekkan. Dari video yang sudah kalian tonton, video pertama itu seorang ibu yang melihat siapa? Anak dengan kaki yang sangat memprihatinkan sekali. Anak ini rindu punya apa? Dia lihat orang lain lewat, teman-temannya yang seumuran, iri dia, aduh,
sepatu mereka cantik-cantik, bagus-bagus, namun dia lihat kaki dia apa? Kusam. Terus kotor banget tadi kalau lihat tadi di video itu. Kenapa? Itulah orang yang layak untuk ditolong. Perlu belas kasihan. Di mana ibu itu mengasihi anak itu tidak hanya sekedar, iya nayang, aduh kasihan kali kamu pakai sepatu ya. Yang layak untuk ditolong. Tidak hanya perkataan, tapi harus ada tindakan nyata. Maka cara apa? Menyayangi. Dalam hal kasih. Apalagi kesimpulan dari pelajaran yang sudah kalian dapatkan hari ini. Tadi sudah dikatakan mengasihi itu tidak mengharapkan imbalan. Apalagi yang kedua? Apa yang kedua? Oke, silakan. Mengasihi adalah melakukan sesuatu yang baik pada orang lain seperti untuk diri sendiri. Oke, good job. Melakukan tindakan kasih seperti untuk diri sendiri. Jangan mengasihi dengan cara apa? Menyakiti. Ada juga orang mengasihi tapi pura-pura. Pernah kan perhatikan orang begitu? Ih, kamu cantik, tapi di belakang apa? Menjengkelkan kepala. Tapi di depan dia, ih, baik kali loh kamu. Tapi habis itu, kamu tahu gak si dari itu? Kesal kali aku lihat dia sehari ini. Laki-laki juga sama. Tadi mereka kasih main bola. Cak. Hanya gara-gara sedikit kakinya sakit gara-gara luarnya itu yang keras, keluar dia. Wah, usia kamu tendang ya. Cocok kamu jadi pemain bola. Tapi habis itu dia sama temannya. Jangan main sama dia, itu kasar kali kalau main. Dan yang dilakukan. Jangan lain di depan, lain di belakang. Ada udang di balik batu. Jadi di depan dia manis-manis, tapi di belakang dia lebih sadis. Oke. Kesimpulan yang terakhir apa? Dari video ini. Kesimpulan terakhir dari video yang sudah kalian tonton dan dari literasi yang sudah kalian baca mengenai Matius. Kalau bisa menolong, jangan harus menunggu waktu. Kalau ada kesempatan untuk menolong, jangan menunggu waktu. Contoh seperti video tadi orang Samaria, sudah dirampokkan orang ini, datang orang Samaria, dia akan bilang, tunggu ya, saya perlu antar barang-barangku ke tempat lain dan aku kembali lagi untuk menolong. Tapi apa? Dia lihat, dia langsung tolong. Padahal orang Samaria itu dia menuju perjalanan ke tempat di mana dia sedang tuju, yaitu pergi berlibur. Tapi dia nggak peduli uangnya dipakai untuk menolong, untuk mengobati. Terus waktunya pun juga bisa terlambat check-in. Kenapa? Dia habiskan waktu untuk menolong. Kenapa? Karena dia tahu mengasihi itu tidak hanya sekedar kata-kata, tapi harus ada tindakan. Contoh, kira-kira siapa yang ingin jajan siang ini? Nah, Bapak ada uang. Contohnya ya, tapi ini bukti. Artinya Bapak memberikan uang kepada orang yang Bapak tuju. Itu namanya wujud kasih. Kira-kira siapa? Oke, Bapak kasih masih Indah. Ambil. Artinya harus ikhlas. Jangan mikir nanti bensin saya pulang ke rumah apa ya? Itu tidak dipikirkan. Kenapa? Karena kita melakukan kasih harus dengan ikhlas. Oke, sekarang Bapak kasih kepada Kristi. Ini harus ikhlas. Itu namanya mengasihi, memberi tanpa mengharapkan imbalan. Baik, demikian untuk hari ini. Selanjutnya kita akan menutup pembelajaran kita. Namun sebelumnya kita akan
berdoa. Dan sebelum berdoa, Bapak ingatkan bahwa minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai kasih ini untuk menyelesaikan apa yang seharusnya kita lanjutkan mengenai tindakan mengasihi terhadap sesama. Oke, silakan pilih bukunya. Kira-kira perasaan Anda hari ini belajar mengenai mengasihi, apakah merasa berat mengasihi? Merasa sedikit berat, tapi mungkin bisa ditingkatkan lagi rasanya. Tingkatkan lagi rasa ikhlas untuk menolong. Kira-kira Lionel, perasaan mengenai mengasihi hari ini merasa, aduh, berat kali mengasihinya, atau perasaanmu seperti apa? Boleh-boleh aja ya, artinya lakukan tindakan kasih selama itu ikhlas. Jangan lakukan tindakan kasih namun ada tujuan lain. Tahu tujuan lain maksudnya? Mengharapkan imbalan. Hari ini saya kasih 10.000, saya berharap 2 minggu ke depan dia balikin 50.000. Itu namanya menggunakan uang. Itu tak ikhlas. Oke, sekarang kita akan berdoa. Yang memimpin kita di dalam doa hari ini untuk menutup adalah si Indah. Teman-teman berdoa. Kembali pada siang ini kami akan membalas doa kami. Berkatilah ibu bapak guru yang sudah mengajar kami, supaya kami bisa menimpa pelajaran yang sudah dijelaskan pada kami. Berkatilah untuk kami yang akan menjemput kami. Terima kasih Yesus, amin. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Silakan pulang. Peran apa yang bisa kita lakukan? Kami balikin 50.000. Itu namanya menggunakan uang. Itu tak ikhlas. Oke, sekarang kita akan berdoa. Yang memimpin kita di dalam doa hari ini untuk menutup adalah si Indah.